Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arlenta Rini Dwi Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 222411041. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang strategi lokasi. Oke, kita lanjut saja ke materinya. Kenapa sih dalam suatu bisnis itu penting untuk mencari lokasi yang strategis? Lokasi yang strategi menentukan prestasi, yang merupakan ungkapan yang cukup tepat untuk segala jenis kegiatan. Demikian pula untuk kegiatan bisnis di sektor barang maupun jasa. Banyak alasan yang mendasari, diantaranya sektor barang memerlukan lokasi untuk melakukan kegiatan pembuatan produk tersebut atau tempat memproduksi atau pabrik, sedangkan untuk sektor jasa memerlukan tempat untuk dapat memberikan pelayanan bagi konsumennya. Lanjut, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama yaitu produktivitas tenaga kerja, resiko nilai tukar dan mata uang, biaya-biaya, resiko politik, nilai dan budaya, kedekatan kepada pasar, kedekatan kepada pemasok, serta kedekatan pada pesaing. Nah, metode evaluasi alternatif lokasi yang pertama ada metode pemeringkatan faktor, yaitu membuat daftar faktor yang berhubungan yang disebut sebagai faktor penunjang keberhasilan atau Critical Success Factor (CFSS). Yang kedua, memberikan sebuah bobot untuk setiap faktor untuk menggambarkan kepentingan relatif tujuan perusahaan. Ketiga, membuat sebuah skala untuk setiap faktor. Dan keempat, meminta penilaian manajemen untuk setiap lokasi dan setiap faktor dengan menggunakan skala pada langkah ketiga. Yang kelima, ketika nilai dengan bobot untuk setiap faktor dan jumlahnya nilai total untuk setiap lokasi. Dan yang terakhir, membuat rekomendasi yang berdasarkan nilai poin maksimal, yang juga mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif. Kedua, analisis titik impas lokasi atau location break-even analysis. Ada 3 langkah analisis titik impas. Yang pertama ada tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, petakan biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada sumbu vertikal dan jumlah produksi tahunan pada sumbu horizontal. Yang terakhir, pilihan lokasi yang memiliki biaya total paling rendah untuk jumlah produksi yang diharapkan. Metode yang ketiga yaitu metode pusat gravitasi atau Center of Gravity Method, yaitu teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode ini menghitung jarak lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim ke pasar tersebut, dan biaya pengiriman untuk menemukan lokasi terbaik untuk sebuah proses distribusi. Metode ini juga mengasumsikan biaya secara langsung berimbang pada jarak dan jumlah yang dikirim. Lokasi yang ideal adalah lokasi yang meminimalkan jarak berbobot antara gudang dan toko ecerannya, di mana pembobotan jarak dilakukan sesuai dengan jumlah kontainer yang dikirim. Yang keempat ada model transportasi. Tujuannya yaitu menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik pemasok atau sumber ke beberapa titik penerima sedemikian rupa sehingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi total. Dan selanjutnya ada strategi lokasi pada industri jasa, yaitu daya beli di wilayah yang dapat menarik pelanggan, kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demografi wilayah yang dapat menarik pelanggan, persaingan di wilayah tersebut, kualitas persaing, keunikan lokasi perusahaan dan pesaing, fisik fasilitas dan bisnis di sekitarnya, kebijakan operasional perusahaan, serta kualitas manajemennya. Nah, sistem informasi grafis, data sensus menurut blok, bidang, kota, distrik, daerah, metropolitan, negara bagian, dan kode pos. Yang kedua ada peta dari setiap jalan, gang, jembatan, dan terowongan. Yang ketiga, peta fasilitas umum seperti saluran listrik, air, dan gas. Yang keempat, sungai, gunung dan danau dan hutan, serta semua bandara besar, universitas, dan rumah sakit. Oke, bahwa kita bisa simpulkan dari materi yang tadi saya jelaskan, yaitu lokasi dapat menentukan hingga 10% biaya total sebuah perusahaan industri. Lokasi juga merupakan elemen penting dalam menentukan pendapatan perusahaan jasa, eceran, dan profesional. Perusahaan industri perlu mempertimbangkan baik biaya nyata maupun tidak nyata. Permasalahan lokasi perusahaan industri biasa diatasi dengan metode pemeringkatan faktor, analisis titik impas, metode
pusat gravitasi, dan metode transportasi dari pemrograman linear. Lalu, untuk organisasi jasa eceran dan profesional, berbagai analisis biasanya dibuat dari berbagai variabel termasuk daya beli suatu daerah, persaingan, iklan dan promosi, kualitas fisik lokasi, dan kebijakan operasional lainnya. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rinda Putri.